Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai etika, disiplin, dan hukum fisioterapi. Dengan anggota 1. Dian Sapitri dengan NIM 114, 2. Dwiana Evitasari dengan NIM 115, 3. Elvika Yulia Sera dengan NIM 116 dan Emiliana Putri Nur Utami dengan NIM 117. Untuk pokok pembahasan yang akan kami jelaskan nanti ada 3, yaitu yang pertama ada etika, 2 disiplin, dan yang ketiga hukum. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Macam-macam etika yang pertama, berdasarkan jenisnya, ada etika normatif dan etika deskriptif. Yang kedua, berdasarkan cakupannya, ada etika khusus dan etika umum. Yang ketiga, berdasarkan lingkungannya, ada etika individual dan etika sosial. Yang keempat, berdasarkan sumbernya, ada etika teologis dan etika. Fungsi etika yang pertama, tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis. Yang kedua, guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih. Yang ketiga, sebagai pembeda mana yang boleh dan tidak boleh diubah. Yang keempat, berfungsi menyelidiki suatu permasalahan hingga ke akar-akarnya. Yang kelima, membantu membuat konsisten. Manfaat etika yang pertama, membantu pendirian kita dalam berbagai macam pandangan dan moral untuk menentukan keputusan. Yang kedua, dapat membedakan mana yang boleh dan tidak diperbolehkan dirubah. Yang ketiga, dapat menyelesaikan banyak masalah moralitas. Yang keempat, dapat memakai nalar sebagai dasar acuan. Yang kelima, mengetahui suatu masalah sampai dengan akar permasalahan. Pengertian etika profesi fisioterapi. Etika fisioterapi adalah pengetahuan tentang nilai-nilai, moral, dan akhlak perilaku fisioterapi. Garis besar Kode Etik Fisioterapi Indonesia, yang pertama, menghargai hak dan martabat individu. Yang kedua, tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan. Yang ketiga, memberikan pelayanan profesional secara jujur, berkompeten, dan bertanggung jawab. Yang keempat, mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi. Yang kelima, menghargai hubungan multidisipliner dengan profesi pelayanan kesehatan lain dalam merawat pasien atau klien. Yang keenam, menjaga rahasia pasien atau klien yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk kepentingan hukum atau pengadilan. Yang ketujuh, selalu memelihara standar kompetensi profesi fisioterapi dan selalu meningkatkan pengetahuan atau keterampilan. Yang kedelapan, memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan Selanjutnya ada disiplin. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib dan sebagainya. Menurut Gary Dessler, 2003 nomor 285, disiplin ialah suatu prosedur yang mengoreksi atau menghukum seseorang bahasan karena melanggar aturan atau prosedur. Yang kedua ada menurut Suharsini Arikunto 1980 nomor 114. Disiplin adalah suatu kepatuhan seseorang
dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Yang terakhir, menurut Bejo Siswanto 2005 nomor 291, bahwa disiplin ialah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya, dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya. Selanjutnya ada tujuan disiplin. Yang pertama, tujuan disiplin yaitu untuk menaklukkan kuasa kemauan di dalam diri sendiri. Dua, agar seseorang dapat menjadi pemerintah atas dirinya sendiri. Ketiga, untuk memperbaiki berbagai kebiasaan seseorang. Empat, untuk mengajarkan menghormati orang tua dan ilahi. Yang kelima, ada penurutan atas dasar prinsip, bukan paksaan. 6. Untuk menciptakan dan mengembangkan suatu keteraturan dalam berbagai tindakan manusia. Dan yang terakhir, tujuan disiplin adalah untuk memberikan sasaran tertentu yang ingin dicapai sekaligus membatasi cakrawala. Selanjutnya ada manfaat disiplin. Manfaat disiplin ialah yang pertama untuk menumbuhkan kepekaan, 2. menumbuhkan kepedulian, 3. mengajarkan keteraturan, 4. menumbuhkan ketenangan, yang kelima menumbuhkan rasa percaya diri, dan yang terakhir yaitu menumbuhkan sikap patuh. Cara melatih atau membentuk disiplin, yaitu dimulai dengan tujuan dan objektif yang realistis. Kedua itu membuat to-do list. 3. Singkirkan gangguan saat berusaha menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, terapkan disiplin diri secara perlahan. Dan yang terakhir, biasakan diri dengan kebiasaan yang positif. Jenis tindakan disiplin. Disiplin dalam menggunakan waktu, disiplin dalam beribadah, dan disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, hukum. Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku di mana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi. Pergantian aturan mengenai fisioterapi. Kemenkes nomor 1363, Menkes SK 10/2001 tentang registrasi dan izin praktek fisioterapis. Kemenkes nomor 376, Menkes SK 3/2007 tentang standar profesi fisioterapis. Permenkes nomor 80 tahun 2013. Kemenkes nomor 517, Menkes SK 6/2008 tentang standar pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan. Kemenkes nomor 778, Menkes SK 8/2008 tentang pedoman pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan. Permenkes nomor 65 tahun 2015. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisik, elektroterapi, dan mekanis, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fisioterapis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pada pasal 11 ayat 10
menyatakan bahwa jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapi wicara, dan akupuntur. Untuk yang selanjutnya ada proses pelayanan fisioterapi. Untuk yang pertama ada asesmen, 2 penegakan diagnosis, ketiga perencanaan intervensi, 4 intervensi, 5 evaluasi atau reevaluasi, 6 komunikasi dan edukasi, dan yang ketujuh ada dokumentasi. Untuk kualifikasi fisioterapis dibagi menjadi 4, yaitu fisioterapis ahli madya, fisioterapis profesi, fisioterapis sarjana sains terapan, dan yang keempat ada fisioterapis spesialis. Untuk persyaratan dalam menjalankan praktik, diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis. Untuk selanjutnya ada sanksi pelanggaran pelaksanaan praktik. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Dan untuk selanjutnya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia merupakan uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki oleh seorang fisioterapis. Dan ini untuk salah satu contoh kasus malpraktek di salah satu rumah sakit di Jakarta Barat. Untuk selengkapnya nanti akan kami berikan linknya di deskripsi box. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.